Nah, dari keluhan teman-teman inilah sehingga aku terdorong untuk mencari tahu bagaimana ya solusinya agar teman-teman konten kreator yang pemula itu bisa membuat video yang original walaupun nggak punya sampel, nggak punya budget untuk membeli sampel, tapi bisa tetap menghasilkan video yang original dan aman tentunya. Dan aku dapat jawabannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Nita Branded, channel edukasi dan tutorial. Nah, di awal April kemarin, si TikTok nih lagi gencar-gencarnya melakukan pemeriksaan atau melakukan razia pada semua video-video yang khususnya video yang ada keranjang kuningnya. Nah, imbas dari kejadian ini banyak banget konten kreator di TikTok yang merasa dirugikan. Ada yang viewsnya tiba-tiba menurun drastis, ada yang videonya terkena teguran, ada juga yang akunnya terkena pembatasan, ada juga video yang tiba-tiba dihapus oleh si TikToknya. Ada juga yang paling parah nih teman-teman, ada kemarin konten kreator yang cukup besar di TikTok, beliau itu akunnya udah bisa menghasilkan ratusan juta, itu di-banned permanen oleh si TikToknya. Nah, siapa nih teman-teman yang sedang mengalami salah satu yang aku jelaskan tadi? Komen di bawah ini ya. Nah, ini tuh terjadi karena si TikTok banyak banget mengeluarkan peraturan baru sehingga video-video sebelumnya itu terkena dampaknya juga. Sehingga ini mempersulit teman-teman konten kreator yang baru terjun di dunia pertiktokan kesulitan untuk membuat video original karena mereka semua tuh nggak ada sampel. Nah, dari keluhan teman-teman inilah sehingga aku terdorong untuk mencari tahu bagaimana ya solusinya agar teman-teman konten kreator yang pemula itu bisa membuat video yang original walaupun nggak punya sampel, nggak punya budget untuk membeli sampel, tapi bisa tetap menghasilkan video yang original dan aman tentunya. Dan aku dapat jawabannya teman-teman. Aku dapatkan solusinya. Oleh karena itu buat teman-teman yang baru saja terjun di dunia pertiktokan, silahkan kalian save video ini, kalian like video ini, kalian share ke teman-teman kalian. Siapa tahu video ini juga bisa bermanfaat untuk mereka. Dan kalian juga bisa subscribe channel ini karena di channel ini aku sering membagikan tentang konten tentang dunia pertiktokan dan dunia per-YouTubean. Dan aku jamin teman-teman cara ini itu sangat aman. Kalian nggak harus ngomong kayak gini di depan kamera. Kalian juga nggak harus perlu keluar suara, nggak harus jago ngedit, nggak harus nyetok barangnya. Yang kalian perlukan itu hanyalah HP Android. Kalau kalian ada tripod itu bisa juga, kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang penting HP Android untuk membuat videonya itu ada. Dan cara ini sudah dipraktikkan oleh salah satu ibu rumah tangga. Beliau itu udah terjun di dunia pertiktokan. Dan dengan cara ini beliau itu sudah berapa kali sih berhasil masuk 100 top kreator di TikTok. Ini buktinya teman-teman, ini nama akunnya. Dan disclaimer untuk kalian teman-teman, kalau orang-orang yang masuk dalam top 100 kreator di TikTok itu berarti penjualannya itu udah banyak. Nah, kalian tentu sangat penasaran ya bagaimana cara membuat videonya dengan teknik yang sesimpel itu, semudah itu, dan yang kalian butuhkan hanyalah data, karena harus ada datanya juga teman-teman. Dan di sini aku mau jelasin ke teman-teman, kalian tuh kalau mau buat video itu harus konsisten, harus rajin teman-teman. Jangan 1 minggu buat videonya itu belum ada yang beli, kalian langsung down. Memang kayak gitu teman-teman. Di dunia per-YouTubean juga tuh kayak gitu. Butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh kerja keras. Tapi percayalah, dari salah satu video kalian itu akan ada suatu saat ya, akan ada video kalian yang FYP. Sehingga kalau video yang FYP itu bisa meledak, itu juga akan mempengaruhi akun kalian. Sehingga ketika kalian mengupload video-video berikutnya itu, si algoritma TikTok udah paham pembeli kalian itu siapa, konsumen kalian itu siapa. Sehingga kalau sudah seperti itu, mudah melakukan penjualan secara berkali-kali setiap hari. Bagaimana cara membuat videonya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, sebelumnya aku mau tunjukin dulu ke kalian akun TikTok yang sudah pakai trik ini supaya teman-teman itu bisa lebih percaya. Nah, ini nama akunnya Maria Mutiara Azipah. Kita akan cek showcase-nya dia ada berapa produk yang sudah dijual. Teman-teman bisa lihat di sini dia udah berhasil menjual 3.800 pieces lebih. Dan sekali lagi aku tunjukin ke kalian, ini adalah bukti dia pernah masuk dalam 100 top kreator di TikTok. Nah, sekarang kita akan periksa video-videonya beliau. Di sini kalian bisa lihat videonya semua original kan?
nggak ada reupload, semuanya original. Dan kalau kalian perhatikan niche-nya itu konsisten di produk bayi, yaitu popok dan susu. Walaupun nanti di sini di beberapa video kalian akan dapatkan produk lain seperti minyak telon dan yang lainnya, tapi kebanyakan mayoritas video-video dari si mbak ini itu fokusnya di produk susu dan bayi. Produknya susu dan popok. Kalau kalian perhatikan ya, video-videonya beliau itu dia nggak pernah ngomong, nggak pernah tunjukin muka juga, walaupun ada satu ya di sini. Tapi mayoritas videonya dia tuh hanya spill barang. Kita akan cek video yang paling atas yang disematkan ya, karena ketiga video ini adalah video yang FYP. Nah di sini dia nggak tunjukin wajah teman-teman. Aku naikin sedikit volumenya, kalian bisa dengar ya. Dia hanya menggunakan musik, kemudian di videoin satu-satu ukurannya apa, manfaatnya apa, tulisannya apa. Dan kalian bisa lihat di sini dia hanya kasih keterangan Mami Poco itu triple X, kemudian kapasitasnya 400 cc, ekstra serap, manfaat dari produknya apa. Kemudian di sini ada petunjuk untuk belinya di mana, di Keranjang Kuning. Kita cek lagi videonya yang lain. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini dia hanya spill susu Denko. Di bawahnya ada Batita, tapi dia fokusnya di susu Denko nih. Dia lagi dia kasih keterangan nih ukuran 1+, harganya berapa. Kemudian dia kasih keterangan kalau pengiriman COD maksimal berapa. Kayak gitu aja. Di sini juga dia nggak ngomong, hanya pakai musik. Video ketiga juga begitu, hanya di spill ya, dibuat video kayak gitu, nggak terlalu detail juga dia menjelaskan manfaatnya apa untuk usia berapa. Kayak gini aja, 1+ itu berapa beratnya, kemudian harganya berapa. Nah sekarang pas teman-teman bertanya bagaimana dong dia bisa dapatkan sampel sebanyak ini, sedangkan kalau dilihat sini produknya cukup bervarian dan ukuran itu pada gede-gede semua. Nah teman-teman, dia ini punya tetangga dan tetangganya itu punya toko. Jadi dia carilah produk-produk yang ada di TikTok yang tren, kemudian dia ambil produk dari tetangganya dia dan dia videokan, sehingga dia bisa mendapatkan sampel gratis. Dia bisa mendapatkan produknya secara langsung dan dia bisa buat video original. Video original itu maksudnya begini teman-teman, bukan video yang kalian produksi sendiri, tapi video yang real, produknya itu ada sama kalian. Makanya tuh teman-teman yang lain sering mengeluh, aku itu videonya original kok bisa kena teguran. Sebenarnya video original tuh kayak gini, real, barangnya ada di tangan kalian, bukan dari video dari sellernya kemudian kalian edit lagi sehingga menjadi real punya kalian. Itu bukan kayak gitu teman-teman. Dan ini itu pasti aman teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, aman. Kenapa? Karena produknya original. Dan cara buat videonya juga ini gampang teman-teman. Kalian nggak harus pakai ngomong, pakai spill muka, harus pakai ngedit, enggak, hanya di spill kayak gitu aja teman-teman. Nah si ibu ini kenapa dia tuh bisa masuk dalam 100 top kreator, karena dia tuh penjualannya udah banyak. Dan penjualan ini terjadi teman-teman karena produk popok dan susu ini tuh seperti makanan, jadi setiap kali habis itu akan dibeli lagi. Oleh karena itu pembeli-pembeli yang ada di sini itu mayoritas adalah orang-orang yang udah pernah beli, sehingga ketika produknya habis mereka balik lagi. Jadi pintar-pintarlah mencari produk teman-teman. Kalau saran aku, kalian bisa ikut metodenya dia, kalian juga bisa cari produk-produk makanan kayak gitu, produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti minyak, beras, atau snack-snack yang ada di sini itu bisa kalian pilih teman-teman. Kenapa? Kalau habis pasti mereka mau beli lagi. Nah, bagaimana caranya membuat video seperti ini? Langsung aja kita ke videonya. Nah, kalau misalnya kalian sudah tentukan niche-nya nih, karena niche aku di sini aku jual barang-barang elektronik, jadi aku pilih aja produk ini ya. Usahakan nanti kalau kalian review produknya itu gambarnya cukup jelas ya teman-teman. Nah, karena di sini aku pilih aja 60 detik, tapi overall kalau misalnya kalian nggak sampai mau pilih 15 detik juga nggak apa-apa. Di sini aku pilih 60 detik supaya aku bisa ngejelasin ke kalian bagaimana cara membuat videonya.
Jadi kayak gini teman-teman, dipertunjukkan dulu supaya nanti bisa kita buat tulisannya kayak gimana, keunggulannya apa saja. Di sini ada 4 kabelnya. Kemudian aku mau tunjukin juga ini kapasitasnya udah 20.000 mAh. Kemudian aku mau tunjukin kalau dia tuh ada senternya kayak gini. Udah, cara matinya kayak gitu, udah kayak gitu, udah selesai. Langsung kalau udah klik aja centang. Kemudian aku mau tambah suara. Oke, misalnya aku pilih suara ini ya. Nah, sekarang aku mau kasih tulisannya. Di sini aku mau kasih paling di atas power bank. Oke. Aku mau turun sedikit dan aku mau kasih putih. Nah, kayak gitu. Ini aku mau taruh di atas supaya ini jadi judul. Kecilin dikit ya. Oke, ini pas. Sekarang keterangan yang berikutnya ada lampu indikatornya biar mudah lihat sisa baterainya. Kemudian aku mau kecilin lagi. Kabelnya udah support ke semua device. Kapasitasnya ya, kita tulis semua manfaatnya dia. Kapasitasnya 20.000 mAh. Kemudian yang terakhir tadi ada senternya juga. Kayak gini. Aku mau putihin, kemudian klik selesai. Nah, ini kita bisa kecilin sedikit. Coba kita kecilin dikit. Udah, gitu aja. Ini kita kecilin dikit aja kayak gini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Udah, kalian bisa lihat. Nah, ada lampu ini, mereka bisa keterangannya power banknya udah fast charging, ada lampu indikatornya biar mudah lihat sisa baterainya, kabelnya udah support ke semua device, kapasitasnya 25 mAh, dan ada senternya juga. Jadi walaupun kita spill ada keterangannya di atas. Kayak gini aja teman-teman. Kalau sudah, klik aja berikutnya. Jadi nggak usah pakai TTB-nya, nggak perlu harus jago ngedit, kayak gitu aja teman-teman. Edit aja langsung di TikToknya. Kemudian di sini terus saya kayak gini, nggak perlu khawatir lagi HP kamu lowbat pas lagi jalan. Nah, udah kalau gitu langsung kasih tagar aja. Ada power bank fast charging, kemudian ada power bank murah, ada power bank mini murah. Kemudian sekarang kita akan tambahkan produknya. Ingat, produknya sebelum kalian buat videonya udah ada di showcase kalian. Kayak ini ya, produk ini udah ada di showcase aku. Jadi aku tinggal tambahkan aja produknya, kemudian aku langsung ambil aja, klik tambah. Kalau udah tambah, sekarang kita mau ganti namanya di sini. Beli di sini supaya orang bisa tahu oh belinya di mana, oh di sini ya. Oke, sekarang klik aja centang, kemudian klik tambah. Ingat, kalian harus klik ini ya, saya menerima konfirmasi pengguna musik. Nah, ini pastikan kalau kalian posting ke semua orang. Sekarang kita klik opsi lainnya. Kalau aku nggak izinkan duet karena orang biasa nge-stitch, karena ini video original aku nggak mau. Nah, ini izin stiker, izinkan komentar ya. Kemudian pilihan bahasanya harus bahasa Indonesia. Kemudian ini aku itu biasanya aktifin ini teman-teman, konten pengguna iklan. Kalau kalian nggak mau aktifin terserah, tapi kalau aku itu sering banget aktifin ini, dan mayoritas itu teman-teman konten kreator itu mengaktifkan ini.
konten bermitra. Ya. Ini nanti kalau misalnya video kalian sampai FYP, itu si sellernya akan meminta nomor kodenya itu biar mereka yang mempromosikan video kalian teman-teman. Jadi aku sering banget aktifin ini 365 hari, kemudian otorisasikan, kemudian disimpan. Oke, kalau udah, dan ini juga kalian harus centang ya. Ini kalau misalnya dia kayak gini, kalian harus klik supaya dia jadi biru, supaya kualitasnya itu jadi high. Udah. Kalau kalian mau buat sampulnya juga boleh kayak ibu tadi ya, pilih di bagian mana. Kalau aku bagian depan aja, aku suka gunakan yang ini, power bank fast charging. Udah selesai. Udah simpan. Nah gitu, udah semuanya udah. Setelah itu kalian tinggal klik posting. Nah, gimana? Mudah kan cara buatnya teman-teman? Kalau misalnya kalian di sekitar rumahnya tuh nggak ada tetangga yang punya warung atau toko atau keluarga, kalian bisa cari sanak keluarga atau teman-teman kalian yang punya warung atau toko yang rumahnya tuh jaraknya jauh dari kalian. Kalian bisa sewa ojek atau ke sana dulu, dan kalau kalian ke sana itu yang pertama harus kalian lakukan harus minta izin dulu untuk mengambil gambarnya supaya itu bisa berkah dan memudahkan rezeki kalian nanti di TikTok. Kemudian yang kedua, kalau kalian sudah dapat nih izinnya, kalian buatlah video sebanyak-banyaknya. Nanti kalian tuh simpan di draft. Atau kalau perlu kalian rekam aja pakai HP biasa, rekam biasa aja. Setelah kalau misalnya besok dan seterusnya, kalian bisa upload. Kalau misalnya jaraknya jauh banget, kalian nggak bisa sering-sering keluar, kalian bisa siapkan untuk 30 video selama 30 hari. Minimal 1 video 1 hari aja, itu udah bagus banget teman-teman. Nggak usah buat video panjang, 15 menit aja itu udah cukup. Dan yang terakhir nih teman-teman, tentukan niche-nya, jangan digabung. Kayak ke akun tadi ya teman-teman, dia tuh fokusnya di mom and baby. Jadi kalian juga kayak gitu juga. Kalau misalnya mau fokusnya di produk elektronik nih, kalau misalnya tetangga kalian atau keluarga kalian atau toko yang kalian dapatkan itu adanya produk elektronik dan si punya toko itu memberikan izin, ya udah fokus di produk elektronik aja. Kalau misalnya di sembako, fokus di sembako, jangan digabung supaya memudahkan si TikTok mencari pembeli untuk kalian. Oke, cukup kayak gitu ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.